Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, sampurasun. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang gerakan petani di Indonesia pada abad ke-19. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai gerakan sosial keagamaan. Kita sudah mengetahui bahwa banyak beberapa pergerakan keagamaan dalam kehidupan sosial di Indonesia yang menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan. Nah, Islam dan organisasi sosial keagamaan mempengaruhi ajaran Islam bagi lahirnya organisasi sosial keagamaan, sumbangan ajaran Islam bagi pembentukan dan keutuhan negara Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam dan luar. Nah, yang selanjutnya ditandai lahirnya partai politik Islam dan strategi pemerintahan. Pengaruh ajaran Islam bagi lahirnya organisasi sosial keagamaan, kita sudah mengetahui ada organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain. Nah, yang pertama Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 pada tanggal 18 November. Berdirinya didorong oleh paham agama Islam. Nah, kondisi masyarakat pada saat itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak masyarakat agar kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, gerakan-gerakan yang ditonjolkan adalah gerakan tajdid, gerakan Islam, gerakan dakwah. Doktrin yang diajarkan adalah Masailul Khamsah sebagai bagian dari dasar paham agamanya, yaitu masalah al-din, al-dunya, al-ibadah, sabilillah, dan qiyas. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Menganut paham Ahlul Sunnah wal Jamaah. Pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fikih. Doktrin NU atau Aswaja yaitu bermadhab teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, yang terakhir tasawuf NU. Nah, itu sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan dari Nahdlatul Ulama. Selanjutnya dari Persatuan Islam Persis berdiri pada tanggal 12 September 1923. Dilatar belakangi dengan keadaan nyata pada masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Bandung. Menitik beratkan perjuangannya pada penyebaran dan penyiaran paham berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sumbangan ajaran Islam bagi pembentukan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Muhammadiyah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,
meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial, pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kita mengetahui tokoh Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah, melakukan suatu gerakan atau aksi melawan takdir sosial dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan. Nahdlatul Ulama mendirikan pesantren-pesantren di Indonesia, di wilayah Indonesia, membentuk lembaga pendidikan ma'arif. Nah, itu gerakan yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya, Persatuan Indonesia atau Persis menerbitkan buku dan majalah, membentuk lembaga pendidikan, membentuk lembaga dakwah. Tokoh NU dan Persis lainnya adalah Abdurrahman Wahid sebagai tokoh NU sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, politisi dan tokoh masyarakat. Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki potensi plus. Muhammad Nasir, nah ini tokoh Persis. Beliau mantan Perdana Menteri Republik Indonesia. Pada sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat, ia melontarkan sebuah mosi yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Karena mosi inilah Indonesia yang sebelumnya pecah menjadi 17 negara bagian bisa disatukan kembali. Lahirnya partai politik Islam dan strategi pemerintahan dimulai dari pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan era reformasi. Sarekat Islam pada tahun 1911 sampai dengan 1942. Sarekat Islam ini berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Yang tujuannya melindungi masyarakat Indonesia, membendung politik pengkristenan pemerintahan Belanda. Nah, gerakannya seperti itu. Ya, menuntut penghapusan peraturan yang menghambat penyebaran ajaran Islam. Nah, visi dari Sarekat Islam yaitu dengan jiwa religius, kebangsaan dan kerakyatan sebagai mitra andalan bagi rakyat dalam menegaskan demokrasi Indonesia yang berbudaya dan beradab. Misinya adalah partai yang mampu menjadi teladan dengan menjalankan fungsi sebagai inisiator, fasilitator, inovator, dan akselerator untuk menegakkan demokrasi yang santun. Selanjutnya ada Partai Muslimin Indonesia, yaitu pada tahun 1930 sampai 1936. Berdiri di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1930. Memandang ideologi Islam dan nasionalisme dapat menjadi satu kesatuan. Menyalurkan aspirasi politik orang Islam di Sumatera. Selanjutnya ada Partai Islam Indonesia. Partai Islam Indonesia berdiri pada tanggal 8 Desember 1938, menginginkan negara kesatuan dengan pemerintahan yang demokratis,
menginginkan adanya perluasan hak-hak politik dan kemerdekaan pers. Bersedia untuk bergabung dengan dewan-dewan parlemen dan mendukung tuntutan GAPI untuk Indonesia yang berparlemen. Visi dan misinya adalah membentuk suatu partai dengan dasar Islam, nasionalisme, dan swadaya, mencapai Indonesia merdeka dalam Islam. Partai Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1942. Partai ini ingin mewujudkan ajaran dan hukum Islam dalam masyarakat dan negara. Terdiri atas 4 anggota istimewa. Dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Konsep dan pemikiran visi dan misi Partai Masyumi adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam, serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Yang kedua, Partai Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah menjadi partai yang tadinya organisasi biasa, namun perkembangannya menjadi Partai Nahdlatul Ulama. Berdiri pada tahun 1952 atas kekecewaan terhadap Partai Masyumi. Menegakkan syariat Islam dan hukum-hukum Islam selama tidak bertentangan dengan asas negara. Nah, itu tujuannya. Pada tahun 1973 difusikan bersama partai Islam yang lain menjadi P3. Visi dan misi partai ini adalah menegakkan syariat Islam dengan berhaluan salah satu 4 madhab dalam Islam, serta melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai asas negara. Selanjutnya ada Partai Sarekat Islam Indonesia. Partai ini merupakan metaformosa dari SDI. Tujuannya membangun persatuan umat Islam Indonesia, membangun kekuatan untuk mendapatkan hak menguasai segenap dan tumpah darah negeri. Tujuan atau selanjutnya visi dan misi PSII adalah membangun persatuan yang tersusun rapat di kalangan umat Islam yang teratur dengan aturan mencakupi perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan, pencaharian, dan pergaulan. Selanjutnya ada Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, berdiri pada tanggal 20 Mei 1930. Asas partai ini adalah menegakkan kalimat Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Pada tahun 1973 difusikan bersama partai lain menjadi P3. Selanjutnya berdirilah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tanggal 5 Januari 1973. Nah, partai ini memperjuangkan syariat Islam dalam membangun bangsa Indonesia, menolak sejumlah kebijakan yang merugikan umat Islam. Prinsip-prinsip perjuangan adalah ibadah, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Visi P3 ini adalah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan
mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlak karimah. Misi P3 berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama muslim. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional, berdiri pada tanggal 7 Juli 1998. Visinya adalah terwujudnya Partai Amanat Nasional sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar adalah memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Namun partai ini sekarang pecah menjadi ada Partai Amanat Nasional dan ada Partai Umat sekarang ini. Yang selanjutnya Partai Bulan Bintang. Nah, berdiri pada tanggal 17 Juli 1998. Nah, berasaskan nilai Islam, memperjuangkan syariat Islam. Visinya terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Misinya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokrasi, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islami. Selanjutnya ada Partai Keadilan Sosial, berdiri pada tanggal 18 Maret 2003. Visi dari partai ini adalah Indonesia yang dicita-citakan oleh PKS, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membina masyarakat Indonesia menjadi yang Islami. Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa, berdiri pada tanggal 23 Juli 1998. Berdasarkan Pancasila, prinsipnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama, dan profesi. Visinya adalah kebangsaan, kerakyatan, humanisme, religius. Nah, itu seputar gerakan sosial keagamaan yang dari awal berkembang, awalnya jadi organisasi biasa, organisasi masyarakat, menjadi organisasi partai politik, dan perkembangannya sampai saat ini tetap gerakannya itu gerakan sosial keagamaan. Nah, itulah sekilas mengenai materi pokok hari ini. Materi pokoknya mudah-mudahan menjadi wawasan kita yang bermanfaat, yang bisa memandang ke depan, karena sejarah adalah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.